bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat hikmat jawab salamnya kayak di pengajian. Boleh lebih semangat ya salamnya, boleh? Boleh ya. Karena cuaca Balikpapan juga sudah mulai memanas, jadi mari kita panaskan ruangan ini. Siap? Ya, biar makin hangat nih, AC-nya kayaknya terlalu dingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, aura-aura kebahagiaannya mulai muncul ya. Kami ucapkan selamat datang dan juga selamat siang kepada ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan parenting class mengenai penerapan teknik ABA dengan pola asuh di rumah ya. Seperti yang sudah kami promosikan di grup, di Instagram dan di mana-mana ya. Ayah dan bunda akan mengikuti kegiatan hari ini. Nanti kurang lebih kita mulai ini setengah 2 lah ya, setengah 2 sampai jam 3 sore ya. Mudah-mudahan selama kegiatannya kita akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan pada sesi diskusi, juga kami ada sesi diskusi ya. Sebelumnya kami perkenalkan dulu ya. Begini sudah duduk dan hadir di hadapan ayah bunda semua. Ada yang sudah tahu dengan ibu yang cantik jelita ini? Ada yang sudah kenal? Belum. Ya. Ini beliau adalah Ibu Pipi Indayani. Ibu Pipi Indayani, sarjana psikolog, magister psikolog dan psikolog. Ya, beliau ini kami import gitu, boleh ya Bu ya? Kami import dari Pulau Jawa, Bunda dan Ayah ya, dari Malang. Makanya kenapa kami sangat menganjurkan ayah dan bunda untuk hadir pada kegiatan hari ini. Kemudian juga ada Bu Dr. Fatimah, insya Allah nanti juga akan ada Ibu Sekdis hadir di tengah-tengah kita hari ini. Untuk keberkahan acara kita, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya mungkin kita langsung boleh memilih Ibu. Selanjutnya langsung kita pada sesi parenting class untuk efektivitas waktu. Mudah-mudahan nanti selama pembelajaran ayah dan bunda bisa terlibat aktif karena akan ada juga role play. Mungkin nanti ayah dan bunda saling menerapkan teknik ABA, nanti ada latihan ya. Ayah bunda saling berhadapan ya. Kepada Ibu Pipi waktu kami silakan. Boleh disambut tepuk tangan yang meriah. Baik. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu ya kalau begitu. Minta PPT-nya next. Kebetulan saya Pipi Indayani, kebetulan anak satu, suami masih satu ya. Anak saya itu ambil foto kecil ayah bunda, biar kalau orang tua gitu ya, walaupun anaknya sudah besar, kita menganggap anak-anak kita masih lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu ya. Sudah kelas 2 SMA, suami saya bekerja di Kementerian Agama di Malang juga. Saya aslinya Arema. Ini ada nggak ini yang daerah-daerah Jawa Timur gitu kira-kira ayah bunda itu? Oh, Malang. Ayo Malang mana? Oh, kelayatan jam berapa? Saya tiap hari kalau kerja di Malang lewat Sukun kelayatan juga. Oke. Wah, ternyata aku juga ya tetangga saya. Baik. Next. Jadi saya sudah hampir
terapis. Jadi saya jadi terapis anak berkebutuhan khusus dulu. Kemudian saya sekolah kembali gitu ya. Akhirnya dan mengelola pusat terapi bintang Indonesia di Malang. Gitu ya, untuk terapi ini sudah 19 tahun. Gitu ya, saya menangani anak berkebutuhan khusus dan problem anak. Jadi tidak hanya anak yang gangguan, gitu ya. Sejauh ini sudah didukung oleh 13 staff saya di sana, juga ada terapisnya. Oke, next. Saya juga praktek di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Bapak. Sudah berarti berapa ya? 9 tahun atau 10 tahun saya lupa. Itu untuk klinik psikologinya. Next. Nah, ini agak berbeda ini. Saya juga bekerja di bidang HRD, jadi saya mengelola lebih ke pembinaan dan pengembangan karyawan atau sumber daya manusia di PT Ingenio Medika Nusantara. Ini masih baru mulai tahun 2020, khusus bimbingan belajar kedokteran. Mungkin nanti putra putri yang daftar dokter, jadi ada dokter umum, dokter gigi maupun kebidan. Ya. Next. Nah, ini yang terakhir, saya baru 1 tahun praktek juga di Rumah Sakit Salsa Bidang Husada, daerah ke Malang ke utara, ke Malang ke arah Blitar gitu ya. Ini masih 1 tahun, saya juga membuka untuk tumbuh kembang anak juga, klinik psikologi dan tumbuh kembang anak, menangani anak-anak berkebutuhan khusus juga. Itu kira-kira pekerjaan saya. Baik, next Mbak. Oke, kenapa menjadi orang tua menjadi istimewa? Karena sebenarnya jelas orang tua nggak ada sekolahnya ya, ayah bunda ya, gitu ya. Nah, ini saya sangat mengapresiasi hari ini ayah bunda, termasuk banyak loh ini ayah-ayah. Saya biasanya kalau ngisi parenting kebanyakan bunda-bunda, gitu ya. Ini istimewa sekali ya. Plus untuk ayah-ayah hari ini ya. Nah, nggak ada sekolahan. Ini waktunya kita bersekolah, gitu ya. Waktunya ayah bunda ini menambah wawasan, menambah skill. Nah, ini ada skillnya nanti kita ya. Oke. Nah, sebelum kita mengasuh anak, sebelum kita mendampingi anak kita, tentunya kita harus beres dulu. Nah, ini beres ini apa ini versinya? Sebelum kita mengasuh anak, gitu ya. Next. Nah, saya mau tanya ini ya, bisa ditanya ini. Kapan terakhir marah? Sudah senyum duluan. Kapan terakhir marah dengan anak dan kenapa? Ini baru aja marah. Kenapa itu? Ada kucing. Kucingnya dilempar. Anak usia berapa? 2 tahun. Oke, Sebenarnya karena dia gemas sebenarnya. Ya. Tapi kenapa Anda marah? Karena dia boleh menjadi kucing. Karena saya sayang kucing. Oke, anak 5 tahun melempar kucing, Anda marah. Pertanyaan saya, diulang nggak kira-kira nanti? Apanya yang saya marahnya atau Melemparnya? diulang pasti? Diulang pasti. Iya. Kenapa? Karena dia menurut saya dia tidak tahu bahwa itu menyakiti kucingnya mungkin ya. Betul. Iya. Terus kenapa Anda marah? Enggak, saya kasih tahu bahwa nggak boleh gitu sama kucing ya. Iya. Saya kasih tahu disayang kucingnya gitu. Betul. Dia paham nggak? Enggak, menurut saya Tidak paham. Makanya pertanyaan saya, kenapa Anda marah? Terus tanya, wah ini kena ayah-ayah. Ayah-ayah. Anda sudah cemas? Sudah bergerak ya? Kapan marah? Kenapa? Basahin baju usia berapa? Menurut Anda wajar tidak anak usia 4 tahun main air? Ayah bunda, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Anak kita usia 4 tahun, anak kita usia 5 tahun. Kita samakan dengan usia kita. Ayo kita mulai berpikir lagi. Kenapa kita marah? Karena kita memiliki ekspektasi, memiliki harapan bahwa anak kita seperti kita. Nyon saya itu usianya berapa? 40, oleh pemuda saya. Baik, Bapak berpikir selama ini sudah usia 40 tahun
aneh dong. Kalau usia 40 tahun malam-malam main air basah-basahan. Begitu ya Mas kira-kira. Kadang-kadang kita lupa orang tua bahwa anak kita ini belum terlatih selama 40 tahun untuk termasuk memahami bahwa malam hari sudah tidak waktunya main air dan basah-basahan. Mari kita belajar untuk memakai kacamata anak kita sesuai usianya. 5 tahun lempar kucing wajar, dimarahin tetap dilakukan lagi. Kenapa? Dia lagi main kok. Usia 5 tahun memang lagi main. Dia tidak tahu bahwa itu akan menyakiti kucingnya, dan itu wajar. Jadi harusnya kita tidak perlu marah. Oke, next. Nah, ini ada perjalanan yang hari ini kurang lebih nanti 1,5 jam kita akan lakukan. Kita akan membahas tentang insecure. Waduh, aku kalau belanja itu walaupun pakai daster tapi tidak pakai lipstik merahku, insecure. Walaupun itu hanya ke depan. Gitu ya, ada kan yang gitu ya. Oh, aku kalau tidak pakai, gitu ya. Tasku ini insecure kalau aku lagi jalan-jalan ke mall gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu insecure. Ini bapak-bapak, apa hubungannya lipstik merah sama belanja dan insecure ya? Pasti ada beda kalau bapak-bapak nanti. Self love, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kita akan belajar nanti bersama-sama trik komunikasi untuk anak istimewa kita, sehingga nanti tujuannya di sini adalah antara di layanan di sini gitu ya dengan di rumah akan linear, akan sama, sehingga kita harapkan nanti perkembangan anak-anak juga semakin pesat. Itu yang kita harapkan ya. Ini sangat bagus, sangat sederhana, mudah kok ya, jangan khawatir ayah bunda. Dia pola hasil yang tepat untuk anak istimewa dan kesimpulan. Oke, next. Baik. Nah, ini ada nggak yang pernah dengar atau baca buku atau lagi scroll TikTok gitu ya, sosmed, tentang apa sih sebenarnya inner child itu atau insecurity? Enggak, ada? Bunda yang senyum, senyum itu biasanya tahu bunda ya. Saya tak kesini walaupun cepet. Untuk cukup. Loh, pernah dengar enggak? Bunda pernah enggak merasa apa yang pernah didengar? Oke, Bunda pernah enggak merasa ada perasaan cemas, takut, apakah yang saya lakukan ini tepat atau tidak? Oh, karena dia menanggapi di sini, jadi saya ketakutan itu nggak bisa ngomong. Oke, ada ketakutan di sini ya? Iya. Baik, terima kasih. Ada nggak? Pasti ada lah ya. Ada nggak ayah bunda yang merasa bahwa kok saya merasa bahwa ini yang saya lakukan ini kurang tepat gitu loh ya? Atau kebingungan, benar nggak sih apa yang saya lakukan kepada anak saya? Gitu ya, kira-kira ada nggak ya? Tidak ada jawaban salah benar. Kalau benar nanti dapat hadiah. Dapat hadiah ciuman cipika-cipiki untuk yang perempuan dari saya. Ada? Saya sering kalau tes menang ABK, saya dapat hadiah enggak? Biasanya ya dapat hadiah, tenang saja, saya cium setelah tes ya. Begitu. Baik, jadi kita sebagai individu, sebagai manusia itu memiliki sebuah, di bawah alam sadar kita memiliki sebuah sejarah. Tidak bisa menutup bahwa dulu jenengan diasuh oleh orang tua gitu ya, dengan pola tertentu yang tanpa sadar pola itu Anda bawa sekarang. Nah, yuk kita mulai berpikir, siapa ya dulu yang orang tua kita itu seperti apa? Apakah pemarah? Apakah pemalu? Apakah sangat asertif atau tegas kepada anak dalam mengasuh?
atau sangat kaku, atau mungkin membiarkan saja anak tumbuh mengalir saja. Nah, coba mulai merenung, ya. Ada nggak gitu ya? Ada yang mau berbagi? Oh ya, jangan masalah ya. Betul? Saya senang disenyumin dengan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau masalah bicara dengan tentang inner child, saya dibesarkan alhamdulillah dengan orang tua yang paham dan peduli tentang pendidikan anak. Jadi saya tidak pernah dipukul, dicubit, yang mungkin dimarahin dengan batasan dengan situasi dan kondisi tertentu. Tapi dengan saya mempunyai anak as a single parent, it's so hard to be like that. Jadi bagaimana cara saya tidak membawa mata rantai dan bagaimana cara meneruskan mata rantai dari orang tua saya loh, bisa meregulasi emosi dengan baik bahwa ketika berhubungan dengan Jadi dengan apa yang biasanya menjadi lebih emosional terkait dengan anak? kalau sudah melewati batasan yang saya sudah berikan kepada anak, kayak misalnya Anak siapa? anak usianya 4 tahun. 4 tahun. Saya jarang marah, tapi kalau misalnya udah melewat batas, biasanya ya saya marah. Apa yang melewati batas tersebut? Misalnya kita konsekuensi dengan kita bermain tidak menyakiti orang lain, tapi dia ganggu orang lain, nah gitu hal yang sebenarnya kita sudah sepakati bersama, tapi dia melanggar. Apakah kesepakatan itu tertera dalam sebuah MOU? Belum bisa mengerti karena saya belum bisa baca. Baik, oke. 4 tahun diberi pemahaman. Nah, tidak boleh menyakiti teman ya, begitu ya? Tangan, gitu ya. Ternyata dia main, saking serunya tidak sengaja menonjok temannya, begitu kan? Mama itu ya, Anda marah, begitu ya kira-kira. Nah, saya balikkan ke Anda. Anda usianya berapa? 32 tahun, dia 4 tahun. Apakah menjadi logis? Tidak. 4 tahun. Makanya kalau ada orang tua konseling ke saya, Bu, anak saya tidak jujur. Usia berapa yang dibawa? 7 tahun. Ngapunten ya, anak sebelum nanti usianya ya sekitar itulah dewasa awal ya, pematangan sebenarnya prefrontal cortex itu di belakang alis kanan kita di dalam otak itu filternya itu matang sekitar usia 22 ya dok ya, 22-3 tahun yang memahami ini baik benar, baik salah, salah baik buruk benar salah. Bayangkan 4 tahun nggak sengaja nonjok teman, salah tit marah dengan. Ayo orang tua balik lagi, kita harus bisa menempatkan kita usia berapa, terlatih selama 40 tahun 32 tahun gitu ya, dengan anak kita yang usianya masih kecil, nggak mungkin mereka bisa memahami. Terus bagaimana Bu, apalagi dengan anak berkebutuhan khusus? Makanya ini yang kita bahas hari ini, bagaimana bisa kita membentuk sebuah pola komunikasi dan interaksi yang nantinya jenengan juga tidak mudah marah. Tetapi yang pertama harus kita bereskan apa yang semua benar yang dikatakan Bunda tadi, rantainya lingkaran setan dari pola-pola asuh yang dulu yang mungkin sudah tidak sesuai zaman now, kan gitu ya, atau sudah tidak sesuai dengan kondisi anak ayah bunda di sini, gitu ya. Jadi ayo kita mulai berpikir, nanti di rumah mulai berpikir apa hal-hal yang bisa kita lakukan agar satu, kita tidak emosional dengan anak kita. Begitu ya, next. Nah, jadi semua orang itu punya jiwa kecil yang dari masa lalu kita, gitu ya, yang sudah menempel masuk, akhirnya tumbuh. Nah, ini kita harapkan kita menumbuhkan hari ini jiwa-jiwa kita yang kecil ini yang sehat, gitu ya,
Jangan sampai kita jadi pemarah, jangan sampai kita jadi agresif, atau jangan sampai kita menjadi pencemas gitu ya. Tetapi menjadi sebuah kondisi psikologis, pemikiran, rasa yang sehat. Dan itu sangat mungkin bisa. Semua orang punya pilihan. Tinggal bagaimana jenengan mau berusaha gitu ya. Next. Nah, ini caranya. Caranya ya tentunya satu, kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, saya sering gitu ya. Bu, semen kok pakai bahasa Jawa Pak. Kok Bu Vivi tambah subur saja, subur kan gitu ya. Oh iya gitu ya. Kadang ada orang, aku dibully dan kita durian mati-matian. Saya sudah durian kok sebenarnya. Tapi mungkin kurang mati-matian. Saya terlalu mencintai diri saya sendiri sebenarnya. Dalam arti ya kita harus mencintai diri kita apa adanya, tetapi bukan pasrah ya. Saya masih olahraga, saya mau gula gitu, masih ada usaha gitu ya. Jadi ciptakan rasa nyaman, cinta dengan diri kita. Kita terima kita sebagai makhluk apa adanya. Psikolog juga manusia gitu ya. Human humanity, kita juga manusia biasa, kita punya kekurangan dan kelebihan. Begitu juga anak kita. Begitu ya. Tapi kita cintai dulu diri kita. Oh, mungkin saya tidak secantik yang bunda itu, atau saya akhirnya tidak segagah yang kayak itu gitu. Tapi jelas setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi kita terima kekurangan dan kelebihan kita, gitu ya. Kemudian, nah ini mindfulness. Kita coba fokus pada perasaan diri dan emosi yang sedang dialami. Jadi kalau saya orangnya cenderung cemas. Tiap orang punya perasaan psikologis masing-masing. Ada yang mudah stres, ada yang mudah tertekan, ada yang mudah sedih. Saya termasuk orang yang mudah cemas. Saya kalau cemas, saya kenali diri saya. Saya pasti perutnya melilit, asam lambungnya naik. Saya tidak jantung berdebar-debar, tidak keringat dingin. Tetapi saya mules akan diamin. Itu karena cemas. Ya, saya cemas. Nah, itu saya kenali. Ketika saya sudah mengenali cemas, saya sudah ambil tindakan. Berarti saya lakukan break time. Saya biasanya keluar dari ruangan tersebut, saya ambil nafas, saya tahan, saya hembuskan pelan-pelan, gitu ya, beberapa kali untuk membuat saya lebih tenang. Kemudian saya mengalihkan perhatian, oh itu jam di lampu, saya mulai sofa, mulai mengalihkan perhatian cemas saya, kemudian saya kembali lagi untuk pada fokus pada pekerjaan, begitu. Nah, dengan mengenali kita emosi, aduh, lempar kucing lagi, nah gitu ya. Aduh, mau marah nih, gitu ya. Kita kenali dulu, tarik nafas dulu, kita kenali kenapa kita marah. Gitu. Itu kan anak kita 4 tahun, kucing tetangga sih. Tapi anak kita kan 4 tahun, saya 40 tahun, gitu ya. Dia nggak paham, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah? Nah, next kita ya. Bagaimana kita caranya mengubah pola-pola perilaku anak yang kita tidak inginkan, karena memang tidak sesuai dengan tumbuh kembang. Gitu ya. Next. Baik. Nah, ini memang perjalanan ayah bunda. Saya caranya mencintai diri saya olahraga, jalan kaki goes seminggu 3 kali saya usahakan gitu ya. Terus saya banyak senyum. Saya senyum. Saya kalau sambil jalan ketemu orang kenal nggak kenal, monggo Pak, mari Bu, gitu ya. Ini dipaksa. Ya. Saya pura-pura bahagia, padahal lagi nipis gitu ya, suami belum ngasih nih gitu ya. Tetap, kenapa? Karena ketika kita mulai menarik sudut bibir kita, dia mengirimkan sinyal ke otak, Anda bahagia, dopamin makin banyak, hormon kebahagiaan, serotoninnya naik, gitu ya. Jadi apapun bunda, senyum. Ayah coba, apa? Dengan senyumnya ya Allah. Oke. Jadi penting gitu ya. Ini perlu perjalanan. Yang masih punya anak-anak kecil, anak istimewa, harus stok dopamin sebanyak mungkin dan serotonin. Banyak senyum, bergerak, aktivitas bergerak, ya. Kemudian berikan rasa syukur. Ya, kita sering lupa bersyukur. Padahal syukur itu memberikan efek hormon yang luar biasa. Ketika stok hormon positif kita banyak,
kebahagiaan, rasa rileks, rasa nyaman banyak, maka ketika ada permasalahan tidak cepat memicu emosi kita naik. Tidak cepat naik, gitu ya, itu. Oke, next. Nah, ini saya ingatkan dulu, mengasuh itu ternyata sekarang penuh dengan aturan. Ada undang-undang perlindungan anak, ya, tidak boleh mencubit, tidak boleh memukul, tidak boleh melakukan kekerasan, gitu ya. Ada undang-undangnya, ya. Sehingga ayah bunda hati-hati, sekarang undang-undang perlindungan anak itu juga lagi naik daun, ulat ya, naik daun. Kenapa naik daun? Saya menangani kasus kekerasan anak itu banyak sekarang, cepat sekali. Tetangga melaporkan, orang tua jikalau guru terindikasi melakukan kekerasan juga bisa dilaporkan. Orang tua pun melakukan kekerasan di wilayah domestik atau rumah juga bisa dilaporkan. Ya, padahal jujur saja kita mengasuh anak istimewa tidaklah mudah, tidaklah mudah. Saya tahu itu rasanya kan gitu ya. Jadi kenapa saya perlu mengingatkan ada undang-undang perlindungan anak? Karena saya ingin orang tua juga paham bahwa anak-anak ini dilindungi negara. Jadi sebagai orang tua, sebaik-baiknya orang tua ya memang harus bisa mendampingi anak tanpa kekerasan fisik maupun non fisik, verbal maupun non verbal. Kan begitu ya? Oke, next. Nah, next pola asuh. Oke, nah memang pola asuh di sini harus konsisten ya untuk menerima. Nah, kalau dalam sebuah keluarga jenengan nanti umpama terdiri ayah, bunda, anak, kakaknya dan adik yang istimewa, ini harus kompak. Kalau ternyata adik harus memiliki diet khusus, misal untuk anak yang autis mengurangi gula, maka minta tolong untuk bisa kompak, hak diedukasi untuk tidak memberikan permen misalnya, begitu ya. Oh, dalam keluarga besar ada acara, setidaknya orang tua juga kakek nenek biasanya kan sangat sayang, nggak apa-apa cuma coklat aja loh ya, walaupun efeknya semalaman tidak tidur gitu kan, ayah bunda yang akhirnya begadang. Nah, itu perlu untuk dipahamkan bahwa yang kita lakukan ini bukan karena kita tidak sayang ya, ini karena kita sayang, karena memang kebutuhannya dia untuk bisa diet gula, kebutuhan bunda ya. Jadi kalau kebutuhan berarti ya harus dilakukan karena dia butuh untuk tidak mengkonsumsi gula dan turunannya, begitu umpama misalnya. Sehingga ketika anak 24 jam ini dengan tidak hanya jenengan, ada kakek nenek, ada tetangga yang memahami dan mendukung, maka nanti akan sangat positif perkembangannya ke depannya, gitu ya. Oke, next. Oh iya. Oke. Nah, yang langkahnya sangat mudah, hanya 3 saja. Pertama, pahami. Nah, ini yang perlu ayah bunda pahami adalah kenali kondisinya anak, diidentifikasi kebutuhannya. Oh, saya nggak boleh lagi. Identifikasi kebutuhan. Anak-anak butuhnya apa? Oh, butuhnya diet. Oh, butuhnya terapi. Oh, butuhnya terapi obat. Gitu ya? Itu mulai diidentifikasi. Oh, anak saya sudah mampu untuk mengidentifikasi lingkungan, sudah mulai keluar untuk melabel apa saja. Oh, dia memahami atau mengenali nama-nama buah, gitu ya. Mulai dicari. Saya kok nggak tahu ya dia mampu apa saja. Bisa sharing dengan para terapis, para gurunya. Anak saya sudah bisa apa ya, Bu? Nah, gitu ya. Kenali. Penting sekali untuk memahami dan mengenali apa hal-hal yang dia butuhkan, apa yang sudah dia mampu, apa yang belum mampu sesuai usia, gitu ya. Kemudian beri contoh. Oh, belum. Yang ke bawah. Ketika perilaku tidak sesuai harapan, harus tetap tenang. Jadi seperti tadi, ayo kita mulai berpikir bahwa kita orang dewasa
yang sudah terlatih selama 40 tahun, 32 tahun, tetapi anak kita masih 4 tahun dan dia istimewa, sehingga butuh kita pahami kebutuhannya, kemampuannya, kemudian mari kita kasih toleransi setinggi mungkin dia untuk berproses, tentunya dengan pendampingan kita. Ini ayah masih ada satu. Ini depan ayah, ya. Oh iya ya, oh iya ya. Beri contoh yang kedua. Jadi masa anak-anak itu adalah masa mengimitasi. Kalau tidak percaya, silakan nanti setelah pulang Anda melakukan sesuatu yang seru. Contoh, lemparkan tasnya. Lempar gitu ya. Saya yakin tidak lama anak juga akan melempar, walaupun terlihat anak tidak memperhatikan Anda. Gitu ya. Contoh, karena anak fasenya 3, dia peniru ulung ya. Dia hanya melihat, mendengar, dan melakukan. Itu saja tanpa filter, karena saya katakan prefrontal cortex-nya juga belum matang. Dia tidak ada filter, dia hanya melakukan itu. Dia tidak tahu itu baik atau tidak. Nah, jikalau Anda punya target-target tertentu, gitu ya, maka berikan contoh sesuai target tersebut. Tahun ini saya ingin dia 4 tahun, saya ingin dia mengembalikan semua barang pada tempatnya. Kulit pisang di tempat sampah, mainan setelah main di box mainan, ya. Habis makan taruh di tempat piring kotor. Itu saja targetnya. Yang Anda lakukan beri contoh saja. Ya, beri contoh sambil dia lihat. Ya, piring kotor taruh di tempatnya. Beri contoh. Konsisten beri contoh, ya. Nah, dari situ kita harapkan dia mampu meniru. Bun, saya sudah masih contoh, tapi ya tetap saja dia tidak mau meniru. Nah, pertanyaan saya, berapa lama anak akan mampu meniru, memberi contoh? Ini pertanyaan loh, bukan pernyataan. Saya bertanya, kira-kira menurut Bunda berapa lama? Kalau saya waktu itu ngasih contoh untuk anak ke kamar mandi, Ya. itu sekitar 3 bulan baru dia mau ke kamar mandi sendiri dan merasakan kalau mau pipis buka celana, terus ke kamar mandi baru disiram, terus turun dari kamar mandinya seperti apa kayak gitu. Saya 3 bulan. 3 bulan. Oke. Ada yang bisa lebih cepat memberi contoh sesuatu dan cepat sebelum 3 bulan. Ada ya Bunda? Bunda Mandu itu berarti ada Bunda. Ya Bunda. Anak saya ngajarin buat pipis sama BAB di kamar mandi. Alhamdulillah seminggu Sudah bisa cek. sudah bisa. Kalau untuk BAK-nya belum, cuma kalau pipis udah bisa siram sendiri. Oh bagus. Oke, memang setiap anak punya tahapannya masing-masing. Ada yang 3 bulan, ada yang seminggu, tergantung bentuk perilaku atau kemampuan gitu ya yang ingin Anda targetkan gitu ya. Monggo kesok, tidak perlu merasa wah harusnya bisa ini lebih cepat, tidak perlu begitu. Itu nikmati saja prosesnya. Tapi nomor 1, tetap memberi contoh itu adalah sebuah cara pembelajaran yang paling efektif. Ya, nah, saya punya salah satu klien kalau datang begini, gitu ya, mana saya nggak bisa judes itu ya. Padahal itu usia 6 tahun loh. Ya, saya bingung ya. Saya lihat, saya lihat itu pasti orang tuanya, ibunya nggak ada tanda-tanda judes nih, gitu ya. Ayahnya kayaknya baik-baik aja. Ternyata ya Bunda, dia lama terpapar apa ya? Sinetron India. Saya bingung, saya telusur, kasih HP nggak Bu? Enggak gitu. Terus apa? Jangan punya hobi apa? Ternyata salah satu hobinya adalah nonton India. Dan anaknya ikut serta. Pantas, anaknya ekspresinya itu seperti pemain-pemain India yang lagi cemberut apa gitu ya. Sangat ekspresif memang anaknya putri ya. Jadi contoh ternyata. Contoh
anak kita, nah ternyata televisi itu juga sangat berpengaruh, apalagi gadget, gitu ya. Jadi memberi contoh penting ya ayah bunda ya, beri contoh ya. Kemudian ayo ayah bunda kita membuat target, mulai membuat target tahunan saja, ya. Jadi kalau saya memberi contoh anak saya yang membuat target mulai usia 2 tahun, menaruh tahun ini menaruh barang pada tempatnya hanya 2 saja, mainan dan sampah. Tahun depan sudah saya tambah melepas baju yang mudah-mudah saja. Berarti menempatkan barang dan melepas baju. Begitu terus ya sampai dikasih karena pengen kucing dia ngasih makan kucing, membuka kandang kucing, masukin kucing, sampai sekarang sudah cowok ya, sudah kelas 2 SMA, sudah bisa setrika sendiri, ngurus dirinya sendiri. Jadi kalau saya tinggal begini sudah tidak ada masalah, gitu ya. Jadi ayah bunda monggo membuat target, gitu ya. Apa hal-hal yang harus bisa dia lakukan setiap tahun saja. Ya, target bulanan monggo ada, tapi setiap tahun dia harus bertambah mampu apa yang mengurus dirinya sendiri. Itu penting, ya. Kalau untuk anak usia 7 tahun ke bawah dia sudah toileting, dressing dan eatingnya harus sudah selesai. 3 ya. Berarti toileting itu adalah berarti BAB, BAK ya. Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, mandi, gosok gigi, keramas. Setelah itu bisa dikembangkan, potong kuku, bersihkan telinga, menyisir rambut, pakai hand body gitu ya. Monggo dikembangkan. Kalau dressing berarti lepas pakai baju all sama jaket, baju dalam, kaos kaki, sepatu bertali. Kalau sepatu bertali masih sulit berarti yang sepatu yang relekan itu retek gitu ya, pakai perkat itu saja. Ya. Kemudian eating berarti makan, minum, ambil sendiri, taruh di tempatnya. Begitu ya. Berantakan tidak ada menjadi masalah. Kalau kadang-kadang anak tidak bersih sebersih kita mandi, tidak menjadi masalah, kita tidak perlu emosi karena ini proses. Gitu ya. Dampingi dan dorong. Nah, ini kadang-kadang ya lagu yang menjadi wajib di pagi hari. Nah, ini sudah ada yang senyum-senyum ini tahu ini apa kira-kira. Oh, bapak-bapak nggak ngerti kalau lagunya bunda-bunda di pagi hari. Kalau mau ngantar anak sekolah, gimana Bu? Lagunya Bu? Harus tanya. Apa Bun? Lagu di pagi hari Bu? Ya, biasanya gimana? Jadi kan anak berapa yang diantar pagi sekolah? 2, oke, anak 2 pagi-pagi, ya, belum selesai sarapan, belum pakai baju, ya, belum pada mandi, apalagi gimana lagunya? Ada nadanya, bukan tinggi. Dengan malu ya, itu rahasia umum ya. Ya cepat gitu ya. Aduh sudah siang ini belum pada mandi, ini gimana nanti terlambat gitu ya. Cepat. Itu lagu di pagi hari bunda-bunda. Kalau ayah mah santai, gitu dulu ya. Cari koran, masih santai minum-minum kopi gitu ya. Oh bunda sudah sudah panik gitu. Nah ini kadang-kadang bunda-bunda tidak sabar. Ya harusnya dia belajar pakai seragam sendiri. Akhirnya pakai sepatu. Ya ampun nanti dimarahin gurumu ini gitu ya. Akhirnya kita banyak membantu. Padahal ingat anak butuh proses belajar, butuh kesempatan, butuh waktu lebih panjang dari kita yang usia 40 tahun, 32 tahun. Ya, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Dampingi anak, dorong anak, dan kurangi bantuan. Saya malu kalau pagi itu masih
kaki, ketiak, nah gitu ya. Mana kaki-kakinya belum, nah, gitu ya. Dampingi sehingga anak tahu, oh ternyata sini juga, oh juga, gitu ya. Loh Bun, anak saya masih belum paham instruksi, maka prompting atau bantu sedikit-sedikit, pegang tangannya, ya sudah pegang spons atau sabun, gosokkan, gitu ya, dibantu sebagian, jangan kita semua, ya. Ingat, anak kita akan semakin besar, tidak akan semakin kecil, kita semakin tua. Kita harus siapkan anak kita mulai sekarang untuk mandiri. Nah, ini cerita lucu. Saya punya klien sudah masuk kuliah awal, makan masih disuapin sama mamanya. Bayangin, pakai baju dipilihin, disiapin pagi nanti siang ya, sore ini bajunya pulang sekolah. Sudah, ayo makan dulu, disuapin. Bayangkan, apakah konsepnya dia untuk problem solvingnya akan berkembang? Tidak, Bunda. Dia tidak akan berkembang karena tidak pernah menemukan masalah. Anak saya cowok suka ngeluh, Bun, kenapa sih kok aku harus ngepel? Ngepel ya? Kata suruh milih, Bunda nyapu, kamu ngepel. Aku ngepel, Bunda nyapu. Aku ngepel deh, Bunda nyapu. Kenapa sih aku harus ngepel, katanya gitu. Kita tim dalam sebuah keluarga harus saling bantu-bantu. Padahal maksud saya adalah dia mandiri. Ini kok gak bisa ya, kok kotor ini. Diinjek pelnya, gosok pakai kakimu. Problem solving sederhana, padahal ayah bunda itu efeknya sangat dahsyat pada perkembangan otak dia. Hanya masalah ngajarin ngepel, kan gitu ya. Ini kenapa sih nyetrika? Suami saya kan juga pernah, dia sekolah di MTS, saat itu belajar setrika seragam. Ya, terus masih lecek. Kata ayahnya, Bun, aku asesor, Bun, aku malu anakku berangkat sekolah seragamnya lecek gitu ya. Loh, ya tutup matanya kalau malu. Ya, jangan lewat MTS. Lo ketemu orang-orang, wis pura-pura aja lupa kalau anaknya lecek bajunya. Ya, saya lebih memperdulikan, tidak ada rasa malunya, itu saya buang jadi orang tua, tidak perlu malu. Yang kita pedulikan apakah anak kita nanti bisa mandiri ketika kita tua, itu yang penting. Sekarang juga semakin membaik SMA, makanya nggak selecek waktu SMP gitu ya, kan proses ya. Saya gitu. Jadi jangan malu ketika anak tantrum di mall. Saya nungguin, saya duduk. Dia minta sesuatu, dia nongkrong di sana, saya duduk aja waktu kecil dengan ekspresi biasa. Suami saya malu, saya suruh tinggal dulu. Saya nggak malu, saya turun sampai saya lihat nih, gitu ya, nggak bahaya kan? Gitu. Nggak apa-apa. Dampingi, dorong, jangan lupa kasih contoh tadi. Perlu kita mulai sekarang mendorong anak-anak kita untuk mandiri dari usia masih kecil, mau anak normal maupun anak istimewa, terutama istimewa. Gitu ya? Baik, next. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ya ayah bunda untuk anak-anak. Ayo sekarang mulai kurang bantuan, dorong, diprompting aja bantuan sebagian, jangan dibantu penuh. Ya ini dulu tugasnya 3, usia 7 tahun ke bawah. Bun, anakku 7 tahun, ini BAK kok masih belum bisa. Oke, dia bagian membersihkan, pantatnya jenengan yang nyiram. Kalau enggak bisa jadi itu si gayungnya jenengan kebesaran, dia berat. Cari yang gayung agak kecil. Ya kalau ngajari anak sesuaikan barangnya sesuai anaknya ya. Jangan kasih gayung yang besar, berat, kan begitu ya. Jadi bertahap, kemudian nanti lama-lama kurangi bantuan, akhirnya anaknya bisa mandiri. Ingat, karena ini anak, jadi jangan berpikir bersihnya kayak kita, bagusnya kayak kita, atau apapun itu selancar secepat kita, ya. Jangan kasih waktu. Oke, jadi butuh untuk
kita nggak perlu emosi, kita santai saja, ya. Ini kemandirian dasar. Next. Nah, ini yang akan saya bahas sebelum saya masuk sini. Sesi tanya jawab dulu ya sebelum masuk ya, biar yang tadi jelas. Monggo. Akan ada sesi tanya jawab, mungkin 2 dulu boleh? Ya. Ada yang mau bertanya? Ayah-ayah dulu ya. Ayah-ayah yang mau bertanya atau mau ditanya? Ada ya yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Belum ya? Bunda-bunda boleh saya yang kanan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh apa saja, Apa saja boleh. Saja keuangan ya dulunya. Selamat siang untuk kita. Selamat siang Ibu. Ya. Saya ingin bertanya yang tadi. Mungkin ini sebenarnya yang Ibu bilang akan dibahas berikutnya. Cuma kita nantinya kan akan ada di lingkungan sekitar juga nih. Kalau misalnya kita selalu berpikir bahwa ini anak 4 tahun loh, jangan dimarahin, beda sama kita. Mungkin kami hari ini bisa memahami itu akhirnya nanti setelah pulang dari sini. Tapi mungkin orang lain akan bilang, itu piye toh ibunya nggak pernah dimarahin anak-anaknya gitu. Bagaimana menyikapi hal ini? Gitu? Memang sulit ya, karena kita hidup bermasyarakat gitu ya, kita makhluk sosial gitu, nggak mungkin kita tidak mendengarkan apa lingkungan katakan. Tapi Bunda, kita balik lagi, kalau saya prinsipnya saya punya target pembelajaran ke anak saya, gitu. Mungkin lingkungan belum bisa menerima, it's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Kadang orang kan berpikir gitu, anaknya jenengan kalau masuk mall, Titmart, nah kita ini nggak boleh sebut merek ya ini, Titmart, gitu ya. Kalau nggak ngambilnya, enggak. Anak saya enggak. Kenapa? Karena saya cuma bilangnya mau beli, boleh. Beli apa? Enggak tahu. Saya cuma bilang dari kecil, 1 ya. Itu dari kecil. Jadi dia mulai mengenal membeli barangnya. 1 ya. Dia masuk, pilih 1, bayar. Saya tunggu di belakangnya, saya kasih uangnya, dia bayar, dia ambil kembalian, ambil semua. Sekarang agak besar, 1 minum, 1 makanan, 2 saja. Sampai dia besar SMA kalau beli pasti minum 1, cemilan 1. Itu polanya sudah berbeda. Ya, anak saya nggak sampai tampung gulung-gulung di mall, paling duduk doprok saja. Ya saya tunggu, saya tidak pernah emosi. Saya santai saja, saya lihat. Aku nunggu aja, tak lihat. Aku lihat-lihat yang lain, dia doprok gitu ya, duduk gitu ya. Tapi tidak pernah sampai emosi. Gitu. Kenapa? Saya sudah sepakat MOU sama ayahnya. Di rumah tidak ada yang boleh marahan. Pas marahan boleh bapak-bapak. Tidak boleh ada yang marahan. Tidak boleh ada yang emosi. Marahan di kamar saja ya ayah bunda, kan nggak jadi marahan. Nah, kan begitu ya. Jadi marahan tidak boleh di depan. Karena anak akan meniru, dia peniru. Dia tidak tahu konteksnya marahnya dengan apa. Dia hanya tahu, kalau saya tanya nih klien-klien anak saya, anak ya maksudnya sama remaja, bundamu kayak apa sih? Pasti 2 kata. Apa kira-kira? Ya, pemarah dan cerewet. Bapak, ayah gimana? Allah, pelit. Bayangin tuh. Kalau anak saya ditanya, bundamu gimana? Bundaku kayak temanku, gitu ya. Bundamu kayak temanku. Saya kayak teman sama anak saya. Jadi dia bahas cibi-cibi, oke, gitu ya. Padahal saya nggak mau pacaran, saya nyuruh berteman, gitu ya. No pacaran, berteman, boleh. Gitu. Jadi, ayo anak Anda usia 4 tahun, ya berarti harus gimana memahami Anda seperti usia 4 tahun seperti apa. Kalau ada orang yang di lingkungan membicarakan anak bahwa pola asuh Anda tidak tepat untuk mereka, itu kan orang lain. Kita yang menjalani hidup kita fokus untuk mengembangkan anak kita dengan
ternyata benar ya, ataupun sesuai lah untuk pola asuh Anda ya, tidak ada salahnya untuk diterima. Menurut saya seperti itu, memang harus bijak ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ya, dari saya sini, saya Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mau bertanya, saya usia 4 tahun. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya ngerem ketika dia ada di lingkungan luar. Jadi misal dia cepet banget buat copy paste itu langsung di rumah. Misal kayak saya udah menerapkan bawa buang sampah pada tempatnya. Dia ngeliat temennya buang sampah tidak pada tempatnya, nggak ditegur ya kayak gitu. Dia nirunya jadi di rumah. Dengan apalagi satu yang kedua, anak saya tidak terpapar gadget, tapi ketika di luar dia copy paste-nya gitu. Ada kata-kata yang kayak sebenarnya dia nggak pantas untuk ngomong, tapi dia omong. Dan saya udah memfilter berusaha. Itu artinya apa? Kalau nggak tahu, tanya dulu. Tapi it's repetitive. Jadi nggak mungkin dia nggak bergaul dengan orang lain gitu kan. Tapi dia kemampuan sosialnya dia masih bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi memfilter anak kita yang seperti itu dengan batasan yang seperti apa? Betul, kalau kita tahu ya, satu tetap konsisten, perjalanan Anda masih jauh Bunda gitu ya. Konsisten dalam artian apa? Memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya. Lingkungan pastinya akan berkontribusi, tapi tidak sebesar ketika di rumah kontribusinya. Ingat 24 jam anak lebih banyak dengan kita, maka kita yang harusnya memberikan kontribusi positif, contoh positif, sikap positif, cara berbicara positif. Tapi ketika ada lingkungan yang berkontribusi kurang positif atau kita anggap buruk bagi anak kita, tetapi ketika kita sudah konsisten, itu hanya sementara, tidak akan menjadi tetap. Gitu. Harus yakin itu, saya buktikan dia gitu ya. Mama, ini salah satu klien saya ngomongin gila, mama gila, gitu sama anaknya habis ya. Oke, kenapa gitu? Terus saya tanya anaknya, kan nggak ada kata-kata baba gila di tempat terapi, Mas Arya. Ya, loh, dapat dari mana? Ya diem aja. Oke, jangan ngomong gitu ya. Tetapi apakah itu akan selalu terus? Tidak. Selama di rumah ini memberikan contoh yang positif. Jadi fondasinya di rumah, ingat ayah bunda, fondasi orang tua memberikan pola asuh pembelajaran pada anak nanti akan menetap 7 tahun ke bawah harus kemandirian tadi, kemudian 12 tahun ke bawah nanti regulasi emosi, ya. Sebelum anak nanti mengenal lawan jenis itu habis 12 ya, berarti dewasa awal. Kita omong 18 saja lah ke bawah, 12 ke bawah beres, Anda regulasi emosi beres, kemandirian beres, kita punya bonding dengan anak kita, insya Allah masa remajanya di atas 12 dia tidak akan terpengaruh permasalahan sosial remaja. Ya tentunya beda kalau mengasuh remaja mana. Tapi hari ini kita membahas anak ya, kapan-kapan ya udah membahas remaja gitu. Jadi itu sehingga 24 jam kita sama mereka, tidak mungkin kata-kata jorok ataupun perilaku negatif itu akan terus diterima. Terpapar? Ya, saya kadang juga lupa. Saya biasanya mengingatkan, aku tetap bundamu loh ya. Saya bilang gitu, maaf. Akhirnya dia bilang gitu. Dia lupa kalau ngomong sama temennya, ya di gadget itu main game, pas online, saya kenal semua teman-teman saya. Jadi kalau dia main, ngapain dulu gitu? Ya tuh, siapa? Wes kenal semua saya kalau teman-teman saya. Saya tidak melarang, tapi saya membatasi ya. Itu gadget. Jadi jangan khawatir ya Bunda. Yang penting tetap istiqomahan, tetap kita konsisten kan begitu ya. Nah, ini ayah bunda komunikasi dengan anak. Jadi kita mengasuh itu hanya 2 yang kita lakukan sebenarnya. Berinteraksi di dalam sebuah keluarga dan berkomunikasi. Kita betulkan dulu komunikasi kita. Saya menerapkan ini juga dengan anak saya sampai dia SMA, walaupun sekarang lebih kompleks. Tapi pakai teknik
ya tekniknya akan muncul pola-pola perilaku yang kita inginkan. Jadi nanti di sini juga diterapkan, ayah bunda monggo diterapkan di rumah. Mudah kok ini ya, sangat mudah. Jadi singkat. Kalau ngomong nggak bisa kecepatan cahaya kayak tadi ya bun. Aduh sudah siang ini cepetan kita terlambat. Aduh itu kok belum sarapannya belum dimakan aku mau gitu ya. Nggak bisa. Jadi kalau pagi saya sampai sekarang kalau membangunkan anak saya cuma 2 kata. Ayo sobo, 2 saja. Sampai ke SMA itu mulai kecil. Singkat di sini hanya 1 sampai 3 kata. Mandi 1 kata. Ya, sarapan 1 kata. Gampang kan? Jenengan juga nanti tidak mudah stres ayah bunda. Kecepatan cahaya tadi itu menuntut skill yang sangat tinggi dan keterampilan komunikasi. Bayangkan, benar. Ini kan tidak ya? 1 kata saja dipanjangin. Ya. Terus jelas artikulasi kalau ini kepala mak jelas kalau ngomong nantang. Bapak-bapak kalau misalnya macam ya, gitu ya. Ambil tas 2 saja, santai saja. Tarik nafas sabar, gitu ya. Anaknya duduk pelan-pelan sabar, gitu ya. Ayo, belajar. Betul latihan dulu ya apa, ya. Singkat, jelas. Lugas ini jangan terapkan bahasa-bahasa yang anak tidak paham. Ya. Bahasa-bahasa akronim, istilah-istilah, terutama untuk anak berkebutuhan khusus tidak boleh. Kalau di rumah biasakan 1 bahasa, biar sama bahasa Indonesia saja, Indonesia semua. Bu, saya kan pengen anak saya bisa speak little English lah, gitu ya. Nggak salah, tapi jangan sekarang ya. Anaknya harus bagus dulu untuk pemahaman di bahasa Indonesia dulu, kalau seperti itu. Nanti takutnya anaknya gagal bahasa, akhirnya terjadi kebingungan, akhirnya malah komunikasinya nggak keluar semuanya, yang Inggris maupun Indonesia. Nah, susah nanti ya, itu. Sehingga lugas penting, konkret. Nah, jadi anak 12 tahun ke bawah harus kalau ngomong ada bendanya, ada contohnya, harus konkret. Ya, sampah buang, begitu saja. Konkret, oh sampah buang, begitu saja ya. Piring taruh, itu piringnya kececeran, aduh cepat ditaruh, itu loh tempatnya di sana. Anda stres, anak stres karena tidak paham, dia hanya menangkap bahwa bundaku bundaku cerewet. Padahal informasinya penting, taruh piring ke tempatnya, tidak sampai ya. Mudah kan? Mudah. Ayo kita coba. Siapa yang mau mencoba? Next apa ya Mbak? Oke, kita coba. Mbak, aku minta kursi dulu. Satu-satu. Siapa yang mau mencoba menjadi bunda? Saya menjadi anak. Ya. Jangan sudah, tambah malu. Mangga, bunda siapa? Kesempatan emas ini berduet dengan orang malam. Mangga, siapa? Ayo, maju. Mangga, biar pinter. Ayo, sebelum ayah sudah sabar mobil sama saya ya. Kalau jangan yang indah-indah aja loh ya, saya tidak bisa nyanyi. Ayo, mangga bunda, pintar hebat. Harus ada mujinya loh ya. Yang banyak muji. Bunda siapa? Oh bunda umum mau pintar. Bunda anak usia berapa? Oh yang terapi? Oh 4 tahun. Oke. Oh 4 tahun. Baik. Jenengan mau mengajarkan apa?
Loh, targetnya dengan pembelajaran apa yang pengen jenengan ajarkan ke dia? Oke. Apa contohnya biasanya yang fokus? Ya. Nah, tolong itu sopan santun. Maaf, sementara tidak ada sopan santun ya. Tolong bilang. Cuma singkat, berarti aturannya cuma 1 sampai 3 kata. Sejelas mungkin. Jadi cuma ambil, gitu ya. Ambil mobil, walaupun itu mobil-mobilan ya, tetap 1 kata. Ambil mobil, kan 2 kata. Taruh, begitu saja Bu. Ayo kita coba. Tentunya harus begitu ya. Ambil apa? Ambil air. Oh ya, ambil air. Ambil panjang tuh. Dia butuh proses untuk memahami ya, Ayah. Kenapa kecepatan cahaya tadi tidak bisa dipahami anak-anak? Ya, jadi butuh panjang. Oke. Air. Apa diminum ya? Minum. Harus irama Iya, harus ada nadanya dan irama sehingga anakku sangat merdu dia melakukannya gitu ya. Gitu. Ayo, nggak kemana-mana. Itu semua mereka masih belum bisa saja. Kita yang bisa. Apa saja? Ambil, tolong ambil airnya ya. Ambil air, dulu saja. Minum. Minum. Jadi usahakan tidak ada emosi selain emosi yang menyenangkan. Gitu ya. Begitu kok tidak mau dia ya. Anda prompting saja, dibantu sebagian. Tidak apa-apa, tarik dia, bantu dia untuk mengambil air. Pintar, berikan pujian. Apakah dia tahu konsep pintar? Belum. Dia hanya tahu emosinya jenengan untuk memuji. Emosinya itu sebuah yang menyenangkan. Hanya itu saja. Dan pasti tidak ada orang yang tidak suka untuk dipuji. Kadang-kadang pagi-pagi aja nyari pujian ya. Selamat pagi, selamat berbelanja, gitu kan? Pujian juga. Itu. Ada yang mau ditanyakan Bunda? Ya, oke. Singkat, ya Bu, jelas, betul lugas dan konkret. Kalau bisa, pokoknya anak taunya ada barangnya, itu aja. Iya. Oh, ya. Nggak apa-apa, kakaknya kalau usianya berapa kakak? 9 tahun. Oh ya, kakaknya diminta saja kalau mengajak adiknya berbicaranya jangan banyak-banyak. Gitu aja, kasih contoh. Harusnya sudah bisa kakaknya. Kalau bisa satu rumah semua komunikasinya sama, itu akan menurunkan tingkat stres dalam satu keluarga. Gitu ya. bapaknya yang terlalu manja. Gitu. Kita sudah tidak. Iya. Bapaknya suruh konseling dulu ke sini. Konseling ke saya. Ya. Saya juga Penegak aturan, bapak hanya pendukung. Nah, saya sama suami begitu. Jadi suami nggak ada marah anak. Kalau sudah terlanjur marah, saya jadi pendukung, saya diam aja. Gitu ya, krik gitu ya. Tapi usahakan kalau di satu rumah hanya satu saja yang bisa menerapkan menegakkan aturan tidak apa-apa, tapi ada kesepakatan seperti ini tadi. Komunikasi dengan anak memakai prinsip singkat, jelas, lugas. Tidak bisa, tidak boleh untuk menegakkan aturan atau berkomunikasi hanya mendampingi, tapi tidak boleh memanjakan. Itu saja.
Biar anak tahu kalau nanti ayah sama bundanya berbeda aturan, anak bingung, akhirnya anak tidak mampu berproses dalam mengembangkan diri untuk menuju kemandirian. Ya, jadi sepakat, jangan lupa ya nanti ayah bunda tanda tangan MOU ya sampai rumah dengan pasangan masing-masing. Itu kira-kira bunda. Ada lagi bunda? Oke. Semangat Gun, gampang ya, jangan lupa. Ada lagi yang mau mencoba? Boleh sesi curhat di depan? Monggo. Dan ya. Oh, boleh bertanya, tidak apa-apa ya. Monggo. Tapi yang perkataannya sampai 10 paragraf, kira-kira bagaimana merubah pola? Jadi ada yang disuruh cuma satu, tapi kata-kata itu terlalu banyak. Baik, kita pahamkan untuk pasangan, untuk bunda di rumah bahwa dengan pola komunikasi tersebut membuat anak semakin bingung. Ya, kita kan tidak ingin anak kita bingung, akhirnya tidak berkembang. Nah, makanya hari ini kita coba seperti ini adalah ayah bunda kita harapkan mulai menurunkan tensinya, mulai membuat slow motion. Kalau dibiarkan bisa dipercepat juga bisa diperlambat nih. Kita memperlambat agar apa? Agar anak kita paham apa yang mau kita ajarkan. Agar anak kita paham, oh ambil, kan cuma satu kata, oh ambil. Anak tidak paham ambil, praktek dulu, ambil. Nah itu yang perlu dipahamkan kepada bunda pasangannya bahwa dengan kebiasaan pola komunikasi yang panjang cepat itu tidak membantu sekali untuk perkembangan anak di rumah, terutama anak di sekolah. Begitu sih Pak. Iya, jadi lebih stres juga kan sebenarnya ya. Oh iya, harus datang saya. Bapak-bapak harusnya tadi sebenarnya. Ya harus dipahamkan. Nanti jangan kita tadi kita membahas tentang singkat jelas lugas. Ternyata komunikasi anak dengan anak lebih efektif ketika kata-katanya maksimal 3. Kan enak. Ayo belajar, ambil tas, berangkat. Itu saja. Dia tahu oh berangkat, itu ya. Dia tahu oh ambil tas. Karena memang kapasitas kognitif atau kecerdasan anak itu terbatas karena belum berkembang seperti kita. Itu perbedaannya. Sehingga kita yang menyesuaikan dengan kemampuan anak ketika kita berkomunikasi, ketika kita mengajar. Begitu ayah kira-kira. Semangat ya. Oke. Oke, monggo. Boleh Pak. Tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, saya sampai sekarang ini, ya kan saya di terapi sini sudah mungkin lebih dari 6 bulan. Alhamdulillah banyak pengembangan lebih baik. Cuma satu masih kurang ini. Ketika anak saya ini berada di playground atau contoh di bawah saja ya, lantai dasar tuh main prosotan, gitu kan, itu susah untuk berhenti. Apa yang dia sudah senang itu saya kasih waktu, oke, main 15 menit. Ketika sudah 15 menit, teman nggak mau berhenti, saya kasih setengah jam lagi, karena 15 menit lagi, total setengah jam. Terus nggak main. Akhirnya ada rasa sama saya, mepet juga waktu saya, nggak sabar, karena saya taruh motor pulang. Itu gimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya semua kita begitu ya. Orang dewasa dituntut banyak tanggung jawab gitu ya, sehingga berusaha memanage waktu. Nah, waktunya ini, waktu jemput anak, waktu belanja kan gitu ya, waktunya kerja, waktunya beli galon dan lain-lain. Tidak masuk dalam konsep anak. Anak konsepnya bermain, gitu ya. Banyak anak-anak kita menjadi stres ya. Kok iso kan nggak megang hutang ya? Kan kita yang megang hutang juga. Kenapa anak kita stres? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Yaitu kebutuhan bermain. Dia tidak ada waktu batasan tertentu bahwa bermain itu 15 menit atau setengah jam. Bermain itu adalah
Tidak bisa ya. Bahkan kalau saya sarannya sebenarnya di waktu luang Anda, waktu minggu weekend gitu ya, waktu luang Anda luangkan dia main sepuasnya sesuai kesukaannya. Jadi saya ada saran dulu pernah ada anak itu winter ranking 1, dia les dari pagi sampai sore ya sama ngajinya. Terus intinya itu sehari mungkin les 2 sampai 3 mata pelajaran gitu ya. Di titik tertentu kelas 3 dia menjadi stres. Ya, dia itu ngopol. Ya, saking stresnya dia kalau masuk sekolah tahu-tahu ngopol. Sudah perempuan itu ya. Jadi tidak bisa mengontrol. Dia mulai BAB di celana ketika tidur, dia mulai mimpi buruk saking stresnya. Terapinya mudah sekali yang saya lakukan. Kembali kepada anak. Saya suruh sebulan itu tidak mau sekolah. Enggak usah sekolah. Kamu suka apa? Aku suka main air, boleh? Aku suka main squeeze yang dibanting juga terus di tembok. Ya. Terus sama apa yang slang. Oke. Nanti pulang squeeze-mu hantarkan di semua ruangan, sama slangnya boleh main di mana aja. Bunda aku marah, rumah kotor. Bundamu tak marahin, nanti lek marahin kamu. Gitu ya, Bun, tahan. Bundanya orangnya bersihan soalnya. Tahan ya. Dia puaskan itu enggak sekolah gitu. Besok hari Minggu berenang sepuasnya. Kalau anak belum minta pulang, enggak usah pulang. Bukan begitu. Jadi sampai biru ketawa. Ya, baru dia minta pulang. Dari pagi itu di dalam kolam ya. Agak sorean dia lapar, ayo pulang. Oke, itu tandanya puas. Ya, cuma begitu paling nggak ada seminggu ya, sudah dia mau masuk sekolah lagi. Jadi intinya penuhi kebutuhan anak kita. Anak kita pengen main, ya lakukan main. Tapi Bu, aku nggak cocok. Ya monggo diatur. Apakah di hari Minggu, apakah di waktu senggang anak Anda atau ibu berbagi. Waktunya main di playground, sudah duduk situ. Kalau perlu ibunya bawa kerjaan di situ. Berarti masak di situ dong. Di playground ke satu. Boten, tapi intinya monggo bisa diatur bahwa itu kebutuhan. Bermain juga belajar loh ya, ingat ya. Dia merosot, dia naik, itu dia mengembangkan sensorinya. Dia mengembangkan koordinasi mata tangannya. Kan begitu? Banyak sekali itu juga akan merangsang otak. Gitu, jangan dikira belajar karena bermain itu tidak ada fungsi belajarnya, sangat banyak gitu. Jadi balik persepsinya ke anak ya, kacamatanya anak, ke kacamata orang dewasa. Kita menyesuaikan kebutuhan anak, penuhi kebutuhannya. Jangan lupa ya Bunda, saya lupa banyak memberikan sentuhan ya, peluk, cium, dielus gitu ya, punggung terutama ya, anak sangat suka. Dengan banyak memberikan sentuhan fisik, anak akan tahu bahwa Anda cinta sayang sama mereka. Itu penting. Gitu ya. Karena memang kalau di budaya Indonesia kan dari orang tua ya, I love you, dikit-dikit ya I love you, gitu ya. Kita kan tidak ada ya, yang seperti itu. Monggo banyak sentuhan saja sambil nonton, disentuh pahanya waktu duduk. Ini ya, leher, punggung tuh paling seneng anak. Punggung agak tekan gitu ya. Gitu. Anak akan merasa nyaman, anak tahu dicintai, anak akhirnya lebih tenang, tidak emosional. Begitu kira-kira ayah. Semangat bermain. Enggak. Oh, oke ayah. Saya ingin bertanya mengenai level kemandirian anaknya. Karena kan seperti masalah tadi komunikasi untuk ambil air itu, memang kalau anak saya jujur aja fokusnya masih belum ya, fokusnya masih ya Pak. Tapi dia kalau misalnya haus dia ambil sendiri airnya. Nah itu, tapi kalau misalnya disuruh, itu maksudnya tingkatannya kalau dia misalnya bisa ambil sendiri berarti sudah nggak perlu diajarin yang lain atau sudah di atas itu begitu. Oke, bagus sekali ayah. Oke, Mbak PPT-nya yang tadi yang toilet eating dressing. Baik ayah, bagus sekali. Tadi contohnya kebetulan ambil air gitu ya. Kalau ternyata anak sudah tahu saya haus, saya ambil air.
kemudian mungkin ke magic bukan ya, saya pikir untuk semua di sini ya. Oke, dispenser gitu ya, dia tahu gitu ya, sudah dia minum gitu ya. Berarti dia paham, dia aware dengan kebutuhannya. Oh saya haus, nah, itu tuh minum gitu ya. Berarti perlu ajarkan yang lain. Oh minum bisa, berarti apa yang perlu saya ajarkan? Oh mungkin yang lain setelah minum, nah kan gitu ya, kata taruh di tempatnya piring dan gelas kotor. Ya, jadi ditingkatkan saja ayah perkembangannya. Wih, pintar minum ya, begitu ya, kita puji. Sudah selesai, jangan bu, taruh, kita tunjukkan. Taruh, ditaruh di sini. Pintar, dibilang jangan lupa selalu dipuji. Itu dibuat bahwa oh sudah benar nih yang saya lakukan. Begitu. Jadi setiap perkembangan tersebut, makan, minum, mandiri itu mau silakan dikembangkan. Oh ternyata setelah dia 5 tahun dia sudah paham menaruh di tempatnya, dengan tambah cuci gelasnya, boleh ya? Boleh. Begitu. Jadi sehingga semakin anak besar, semakin bertambah usia, anak keterampilannya juga semakin berkembang, bertambah. Gitu. Ingat ayah bunda, apalagi zaman now, punten ya, gadget itu sangat sekali mengambil waktu anak kita banyak sekali. Kita harus hati-hati loh ya, ayah bunda ya. Tidak hanya masalah kecanduan, akhirnya kemandirian anak itu sangat turun, ya. Sehingga ada yang sampai SMA tadi disuapin ya, ini enggak. Kalau dia main gadget, dia enggak makan, orang tua suapin. Kalau saya bilang ambil gadgetnya, kalau dia mogok, dia enggak makan, masukkan rumah sakit, diinfus. Begitu saja. Mending anaknya diinfus daripada main gadget, karena ketika itu berkelanjutan, dia sama sekali tidak mengembangkan keterampilan kehidupan sama sekali gitu. Nah itu kita yang harus hati-hati ya bunda ya. Kalau anak nggak pegang HP, anak saya pegang HP SMP kelas 1 ini HP sendiri. Itu pun saya masih nyambing itu gadget. Nggak ada privacy ya, SMA ini baru boleh privacy. Nggak ada privacy lah ya. Saya ingin itu mas ya. Gitu. Karena itu sangat mengambil banyak waktu untuk kemandirian anak. Balik lagi saya ingatkan, kita makin tua, anak kita makin besar. Itu targetnya. Hanya kemandirian. Dengan mandiri ayah, bunda, karena anak punya konsep diri. Oh aku iso, oh aku bisa. Maka anak lebih percaya diri. Ya, jadi anak saya les pun ini itu. Lesnya banyak. Tapi ternyata ketika punya masalah dilempar proposal tugasnya ke mukanya dia saat itu masih awal kuliah, dia langsung depresi. Kenapa? Karena dari awal tidak diajari untuk mandiri, konsep dirinya tidak terbentuk bahwa terkadang kita ketemu masalah dan masalah itu perlu diselesaikan, bukan dihindari, gitu ya. Dia menghindar karena tidak pernah dimarahi ya. Dimarahi itu seperti apa? Nah ini konsep marah ya. Saya kalau marah cuma bin, dia tahu gitu. Bunda marah, itu saya marah ya. Tanya sama anak saya, wah anak saya tak kok ini. Kenapa? Lupa apa? Apa ini SMA ini? Mbak tibaan. Kegiatan remaja itu loh ya, ujian tibaan ada nggak di sini? Oh sama anak remaja kumpul puji-pujian ngaji tibaan kalau namanya di sini, gitu ya. Kenapa nggak tibaan? Main game sama temennya ya. Jangan diulangi. Iya, maaf sama ayah. Kan misalnya tibaan itu ayah. Agama saya berarti ya, pelajaran saya agama ayah soalnya ngaji tibaan dan lain-lain. Ayah maaf. Terus saya jadi bilang. Anak sekarang nyuruh salib itu disuruh loh ya anak sekarang itu. Jadi ini sudah berubah memang teknologi ini sangat mempengaruhi. Jadi kita kembalikan, jangan lupa ayah bisa dikembangkan ya untuk kemandirian. Oh itu sudah bisa saya kembangkan lagi. Oh itu belum, oh ini target saya. Jadi buat target-target pembelajaran untuk anak-anak kita, dampingi, dorong, sedikit-sedikit kurangi bantuan, lama-lama biar anak mandiri. Ingat, ini anak-anak tidak sama
untuk bisa bersabar tarik nafas. Ya, begitu kira-kira. Oke, kembalikan. Ada yang mau latihan lagi? Ada yang mau latihan lagi? Balik lagi ya. Iya. Lompat, gampang sebenarnya. Cuma malu-malu saja, tidak perlu malu-malu ya, tidak perlu malu-malu untuk anak kita ini. Baik. Ibu apakah setelah ini kita roleplay atau setelah sesi Itu masih satu. Berusaha roleplay. Ya. ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita kasih contoh dari terapi saja. Ya Bunda masih malu ya, Bunda masih malu. Oke, nah ini sudah bimtek selama 1 hari setengah. Ayo, maju. Ayo. Ayo, kita bisa. Kalau begitu tak kita awalnya komunikasinya. Ayo, Ayo. maju, ngobrol. Ayo, Ayo Bu Yunita. ini masternya, latihan perilaku. Boleh pakai tepuk tangan yang ini namanya Mbak Yunita ya, cantik jelita juga. Mau belajar apa? Mengajari identifikasi bagian tubuh. Bukan? Ya, kamu identifikasi bagian tubuh ya, ayah sudah bisa ajarkan dulu. Pegang kepala. Ya, pintar. Coba ujian ya. Coba Mbak pegangkan ini prompting. Pegang tangan. Tidak. Pegang tangan. Ya, pegang tangan. Nah, gitu ya. Jadi prompting itu dibantu sebagian atau dibantu penuh. Coba saya yang perintah. Ya, prompting aja. Nggak respon ya ini anaknya. Saya ngajari bagian tubuh. Pegang hidung. Pintar. Hidung. Gitu aja ya. Pegang telinga. Pintar. Telinga. Ini bisa. Ya. Mau belajar apa? Nah, bagian tubuh wajib ya. Anak tahu bagian tubuh. Oke. Selain bagian tubuh, mungkin yang bisa diajari adalah anak mengenal benda-benda yang ada di lingkungan. Berdiri. Nah, ya. Tidak ekor. Pegang ini. Pegang kursi. Kursi. Pintar. Hebat. Ingat ya. Hanya 1 sampai maksimal 3 kata loh ya. Saja ya. Jadi ayah bunda bisa mengenalkan benda-benda di lingkungan, mau tembok, pegang kursi, pegang meja, yang ada aja yang di lingkungan, yang familiar dia sudah melihat, gitu ya. Terus umpama dipikir mengenalkan hewan, beli aja poster yang sederhana, poster tempel di tembok, sudah kita beli. Tunjuk kucing, gitu ya. Tunjuk anjing, gitu ya. Anjing, tunjuk monyet, gitu ya. Monyet. Kayaknya yang patah dulu. Gitu ya bunda ya. Jadi sederhana ya bunda, jangan berpikir bahwa belajar itu sulit untuk ngajari anak berkebutuhan khusus. Tidak, sederhana saja. Yang penting konsisten, pakai teknik komunikasi singkat jelas tugas tadi, kemudian diulangi lagi. Saya minggu ini targetnya buah-buahan dan hewan. Sama gitu ya, pagi buah-buahan, nanti agak siang hewan, terus tidur siang di. Mama begitu, ya. Jadi oke minggu ini sudah.
bisa merespon ya. Duduk. Pintar, hebat. Ya, siapa tahu ada yang praktek lagi. Jadi ketika anak tidak respon, jangan berpikir, duh anakku seminggu ini tak jadi pembelajaran, kok nggak respon, tak ulangi lagi sih nggak tunjuk. Toel. Kehidupan itu tunjuk kucing. Ya, saya senggol. Kucing, kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau ternyata dia nunjuk tidak pas, pintar hebat kita paskan. Enggak apa-apa. Gitu ya. Atau ternyata dia begini ya. Enggak apa-apa kita kamu sudah mau ini megang sebenarnya cuma dia enggak tahu kemarin yang mana. Kita paskan saja. Kucing pintar. Ya. Ingat jangan berharap anak kita langsung merespon dengan cepat seperti harapan kita atau sangat pas sempurna. Tidak, ini proses. Yang penting kita sudah banyak memasukkan file-file pembelajaran tentang bagian tubuh, tentang hewan, ya, tentang benda-benda di lingkungan. Next, suatu saat file itu sudah ada di otak ayah bunda. Ya, kita harapkan nanti bisa ke-recall, bisa keluar ketika memang dibutuhkan. Begitu kira-kira. Terima kasih tepuk tangan buat Mbak Minta. Moderator pindah. Monggo, tidak ada nih yang mau praktek. Kenapa pemalu? Ayah bun. Monggo. Ayah dan ayah. Iya, boleh ayah dan ayah saling berpraktek. Monggo, mau? Bapak? Oh, bertanya. Usia berapa? Siap. Dia cuma SD. Kayaknya dia belum ngerti apa kita ngomongin. Dia benar. Cuma kalau mau Nanti bisa bisa. bisa dimotong nanti dilihat lagi ya. Gimana solusinya supaya atasnya itu seperti apa yang terjadi? Ini seperti itu. Instruksi paham? Kalau instruksi paham. Kalau udah Kalau diminta untuk ambil tas gitu Pak. Baik, jadi memang kayak bunda bahasa itu ada dua. Ada bahasa ekspresif, jadi dia mengeluarkan perbendaharaan kata untuk mengeluarkan ide gagasan. Ada bahasa reseptif. Ya, ngerti ya. Kalau menurut saya bahasa reseptifnya sudah mulai berkembang ya kayak dia sebenarnya paham, hanya belum bisa untuk melakukan kan begitu ya. Nah itu yang mungkin bisa dikembangkan kayak bahasa reseptif. Jadi bahasa reseptif di sini dia mengerti instruksi. Jadi memakai tadi yang saya contohkan kan dia mengerti instruksi, pegang kepala, ya buang sampah, ambil tasnya, nah begitu. Nah itu yang bisa dikembangkan dulu semaksimal mungkin. Karena memang ada anak yang secara verbal tidak berkembang seperti teman sebayanya. Tetapi bahasa reseptif itu merupakan sebuah keterampilan bahasa yang tetap harus bisa dikuasai. Itu kalau menurut saya. Itu sih ayah. Apakah anaknya tunarmu sudah periksa? Oh, oke. Kalau begitu tidak perlu untuk bahasanya. Mungkin dikembangkan anaknya tapi di sini kan atas sama siapa? Oh, Adito. Verbalnya belum ya? Oh belum. Mbak Kiki. Mbak Kiki yang menjelaskan. Apa aja yang sudah kuat? Kalau yang apa aja saya masih belum tahu. Cuma kalau memang diperintah jangan itu memang sudah respon. Terus motorik halusnya itu sudah berkembang. Nah terkadang Ardito ini menggambarkan ekspresinya kalau nggak suka itu lewat gambar. Jadi kalau misalkan dia itu nggak suka sama arahan dari terapisnya, dia itu kadang gambar ini emot sedih kalau
anggaplah kita ngasih lihat gambar gitu ya, gambar anggaplah di situ gambar buku atau robot-robot. Nah, dia Ardhito ini menggambarnya itu sesuai yang kita perlihatkan gambarnya. Gitu. Jadi memang kemampuan dia mencontoh gambar itu bagus, cuma memang verbalnya ada tapi terbatas sekali. Ya. Tapi bahasa reseptif memang instruksi bisa ya? Iya. Oke, berarti yang bisa dikembangkan sebenarnya adalah komunikasi lewat kartu, Mbak Kiki. Peks. Pernah peks? Belum ya. Oh, nah saya lagi bintang. Bumi lagi gitu ya. Bisa ya, sebenarnya memang banyak teknik ya di dunia itu untuk mengembangkan anak berkebutuhan khusus. Karena kemampuan anak Dasari ternyata lebih pada memahami sebuah ekspresi bentuk kartu gitu ya. Itu sebenarnya bisa. Ya, Mbak Kiki. Enggak apa-apa, tapi ketika bahasa reseptifnya masih bisa dikembangkan, sebenarnya itu dulu kita fokus dia paham instruksi, harusnya tidak ada masalah. Dia nanti bisa diajari untuk mengekspresikan dengan kartu-kartu tertentu. Itu bisa. Gitu ya, itu katanya dia bisa ya, dia senang, dia tidak senang. Mungkin dia kepingin ngomong mau makan, dia gambar makan, piring sendok, bisa mau makan ternyata dia. Oke, jadi bisa, masih sangat bisa untuk dikembangkan. Itu sih menurut saya. Semangat ya. Oke, ada. Iya, berhubung ibu kami ini juga akan segera terbang kembali ke asalnya. Iya, jadi mohon maaf mungkin untuk banyaknya pertanyaan. Saya yakin pasti ayah bunda masih banyak yang penasaran nih Bu. Mungkin ada yang masih pengen curhat ya. Masih ada ya, kalau dilihat dari matanya tuh masih ada mengkerut-mengkerut di sini. Ada juga yang senyumnya masih nanggung jadi beneran juga. Boleh nanti mungkin untuk sesi-sesi berikutnya bisa juga ditanyakan dan dikomunikasikan dengan terapisnya ya. Insya Allah kan sudah juga kami dilatih mengenai teknik ABA ini ya selama 2 hari. Mudah-mudahan nanti bisa kami terapkan bersama-sama juga bekerjasama dengan orang tua di rumah. Boleh applause yang sangat meriah. 1, 2, 3 bilang hebat ke ibu. Boleh ya? Boleh ya? Jempolnya dua-duanya naik. Hebat gitu ya. Harus didorong. Ya, ya. Oke. Kolektif kelas. Hebat. Oke, luar biasa. Terima kasih Ayah dan Bunda untuk waktunya. Juga Ibu, terima kasih banyak untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan Ayah dan Bunda kami ini selalu sehat, bahagia, semangat dan berlimpah rezekinya. Amin. Kunci kehidupan katanya. Hati-hati di jalan, semua yang akan melakukan perjalanan mudah-mudahan sama sampai tujuan, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya yang jauh lebih seru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lewat foto boleh nanti kita berbaris di depan dan di depan aja ya. Oke. Ibu berdiri ya Ayah dan Bunda, boleh silakan. Ya, dari mana ya Pak? Sini. Ya, kita tengah. Ngumpul aja di depan sini. Ngadahnya nanti. Oh ya, jadinya semua maju ke depan menghadap ke pintu. Ya mohon maaf ya ya Bunda ya. Kursinya boleh di bawah sebagian deh.
maju. Nah, jadi bunda yang pakai garis-garis boleh maju karena bunda yang pakai baju hijau lebih tinggi. Atur ketinggian ya. Mbak Firana enggak? Tapi aku mau. Oke, formal dulu ya. Untuk tahunan. 1, 2, 3. Gaya yang super ceria, boleh tangannya dibikin bunga gini. Satu, dua, tiga. Semangat. Satu kali lagi. Semangat. 1, 2, 3. Mbak, oh video parenting kan bagi parenting Mbak. Hebat gitu ya. Apa-apa Mbak? Ada tulis story-nya sini ya. 1, 2, 3. Parenting kelas. Oke, baik, terima kasih ayah dan bunda, hati-hati di jalan. Kalau snacknya jangan ketinggalan ya, nanti lupa. Iya, mantap.